tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nih, Kiai, bentar ya. Makanannya saya siapin dulu. Iya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BKN. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Ramadan. Sahurnya biasa ya, ame saya. Mpok Syalimar. Hari ini udah ada nih Kiai Cepu nemenin kita. Cuman bisa kita berdua aja Kiai. Ntar dulu ya. Siapa nih? Pok, makanannya banyak amat. Kameranya. Oh iya. Sini. Sini. Bentar, Mau apa? gue mau... Kameranya di situ. Ya biarin, gue mau lihat makanannya. Lo ngeliatnya gini. Gini, Nah, jangan iya. gini aja. Mau makan apa? Ada Ini. teri, ada ayam sama orek. Satu-satu itu. Satu-satu. Sama es teh 2. Es, teh kagak ada es. Sahur-sahur sih es. Ya udah makanannya yang penting dikit aja. Ini namanya Tadi udah ngabuburit Mas gue. Panji. Oh, Mas Panji. Mas Panji ini anak kampung sini. Oh. Kampung Pak mana? Kiai. Kampung sini. Sini mana? Kampung Arya. Oh iya. Ya udah gue siapin dulu ngobrol Tapi dulu dikit-dikit deh. aja ya. Iya. Tadi udah ngabuburit, makan banyak banget gue. Lagi lu ngabuburit, bukanya penuh ya? Iya, mumpung menunya banyak. Jarang-jarang ada pola. Hari awal-awal puasa nih Kiai, langsung bukanya tembak langsung. Ya kan momen, Ci. Ci. Pok. Deh, gue buatin dulu, ngobrol deh ya. Pak Yai. Oh, saya pikir Udin, ternyata Panji. Iya, Oh. Panji. Beda lagi, Yai. Oh, iya. Apa bisa bantu, Panji? Pak Yai. Tadi kan saya habis ngabuburit tuh. Ngabuburitnya sampai malam. Pasca buka juga masih makan aja ngabuburit. Tapi terawih. Pak Yai, ngabuburit Kenyang nggak? tapi ya kenyang banget sih. Kenyang. Oh. Mumpung makanannya banyak Oh, nih. kalau begitu, yang saya respon yang ini dulu. Gara-gara Panji kekenyangan ya. Oke, Pak Yai. Oh, ada Quran surat Al-Baqarah. Itu surat Al-Baqarah 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Di situ ada kata wasat yang kemudian diterjemahkan jadi wasit. Wasit berarti Wasit bola. ya, berarti wasit tengah-tengah ya. Iya. Dan kami jadikan umat yang tengah-tengah. Ayat ini kemudian membuat inspirasi Ibnu Miskawih. Tahu Ibnu Miskawih? Aduh. Filosof, ulama. Dia bilang gini, kalau begitu manusia yang baik adalah manusia yang tengah-tengah. Tengah-tengah di antara kerumunan. Timbul pertanyaan, manusia yang tengah-tengah itu yang kayak apa? Yang perbuatannya tengah-tengah. Netral berarti. Nah, termasuk Gimana? yang tadi kan kekenyangan. Netral. Karena itu langsung saya bahas gara-gara kekenyangan. Ah. Yang tengah-tengah itu kayak apa? Perbuatan yang tengah-tengah. Nah, kayak gini. Orang ada 3. Orang yang nggak pakai pertimbangan, orang yang banyak pertimbangan sehingga nggak action. Banyak pertimbangan disebut apa? Pengecut. Orang yang pengecut itu gara-gara banyak pertimbangan kan? Orang yang nggak pertimbangan tapi langsung action namanya apa? Nggak mikir. Sembrono. Iya. Sembrono jelek, pengecut jelek. Pertengahan antara sembrono dan pengecut namanya berani. Yang kedua, orang yang dikasih oleh Allah rezeki tapi nggak mau ngasih karena banyak pertimbangan disebut pelit. Orang yang pelit itu pasti banyak pertimbangan. Mau ngasih ya banyak pertimbangan, akhirnya nggak jadi. Sebaliknya orang yang ngasih sesuatu tiba-tiba habis nggak pakai pertimbangan disebut boros. Serakah. Boros. Serakah. Boros. Bukan boros Bukan ya. serakah, boros. Nah, ini yang cocok. asik. Makasih ya, Nah. Pok ya. Masih ya? Spasiba.
Buat Ayen apa buat Yai? Sabar, Oh, buset dah. maaf ya. Apa tadi? Kalau yang boros ngasihnya nggak pakai dengan- mikir. Oke. Kikir. Pertengahan boros dengan kikir namanya Apa dermawan. itu? Dermawan. Jadi dermawan itu ngasih sesuatu dan pakai pertimbangan. Hmm. Yang terakhir, orang yang dikasih otak tapi nggak dipakai namanya Janji. dungu. Jangan gitu. Salah. Kelihatan gue malu nanti. Orang yang dikasih otak untuk kejahatan namanya Waduh. licik. Licik. Pertengahan Nggak ada moral. antara licik dan dungu namanya cerdas. Hmm. Gabungan antara cerdas, dermawan, dan berani disebut adil. Maka perbuatan yang tengah-tengah itulah yang meliputi tadi. Maka ketika kekenyangan, kekenyangan berarti sudah melebihi batas. Oh. Berarti tidak adil. Tidak adil pada diri sendiri Iya. juga, Yai. Karena adil itu berarti mencakup 3 tadi. Pakai pertimbangan dong. Kalau dimakan nggak mau yang lain, berarti nggak pakai pertimbangan. Oke. Kalau gitu, menurut Pak Yai sendiri, ngabuburit yang sebenarnya sesuai dengan pandangan Yai seperti apa sih? Oh, ngabuburit. Kalau ngabuburit ini dari tahun ke tahun saya menggunakan pendekatan psikografi. Oh, apa tuh? Ah, Psikologi, satunya psikologi. wah, psikografi. Menggunakan pendekatan kategoris berdasarkan kejiwaan sesuai umurnya. Misalnya gini, Oke. ketika aku masih kecil kayak TK, SD, maka ngabuburitku zaman dulu. Zaman dulu aku ngabuburitnya itu sudah di masjid. Satu di kampungku satu-satunya yang ada di Muhammadiyah itu ada namanya takjil. Kalau di luar itu kan enggak. Nah, ngabuburitnya itu gini, waktu aku dulu masih kecil gitu ya. Di Cepu itu belum ada HP, belum ada apa-apa. Jadi nunggu sirene. Sirene dari Tanda pabrik. buka. Oh, bukan. Nah, itu tanda. Nah, anak-anak semua orang dewasa pada sebelum itu pada ke stasiun, nggak ke masjid. Pada ke stasiun anak-anak main kelereng, terus ada yang main gambar gitu. Semuanya pada ke stasiun. Hanya untuk apa? Cari. Nunggu sirene. Tit, tandanya udah jam 6. Jadi pada masa kami kecil, ngabuburitnya itu direfleksikan bukan menunggu azan. Karena zaman dulu belum ada speaker juga. Nggak denger, nggak radio. Nah, nunggu sirene. Dari Cepu itu jaraknya 7 kilo lebih. Kedengeran. Denger itu. Maka menunggu itu, tandanya Udah buka. buka. Nah, karena itu harus keluar rumah ke stasiun. Jauh Nah, itu amat sampai waktu stasiun. masih kecil. Kemudian masuk ketika sudah remaja. Ketika aku masuk remaja, beda lagi ngabuburitku. Ngabuburitku ketika sudah remaja, aku di masjid. Aku belum pernah ngabuburit itu di rumah. Sama. Ayo juga di masjid. Oh, di masjid ya? Iya. Oh. Lah, Kenapa kok ini di banyak masjid? juga. Nggak di rumah ya? Biar banyak teman. Makanannya enak-enak. Iya, bener banget. Bisa. Bisa milih. Makan secukupnya, setelah itu maghrib baru pulang. Jadi ngabuburit saat itu di masjid. Nah, sekarang ketika aku sudah dewasa, kan psikografi itu. Ketika sudah dewasa berubah lagi. Di mana, Mpok? Aku. Kalau kecil ada di stasiun, dengerin sirene. Kalau remaja di masjid. ada Nah, di sekarang masjid. sudah dewasa kayak gini nih. Kira-kira aku di mana? Di kafe. Di kafe. Cocok. Di kafe pasti, ya. Oh, jawabannya Apa di rumah? non-prediksi. Sesuai pesanan. Sesuai ada WA di mana ya? Iya, Gus? misalnya. Apa Oke, tuh? kita ngabuburit di pantai. Nah, Kita ngabuburit di... berarti dari masa ke masa ngabuburit saya, sebetulnya bukan hanya saya, pemirsa. Itu pasti semua orang mengalami perubahan-perubahan dari SD, SMP, kemudian dewasa, ngabuburitnya berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Nah, Iya. begitu ngabuburitku pada saat dulu hingga sekarang. nah Kiai, kalau dalam kaitannya sama konteks budaya nih. Kalau sama konteks budaya berarti kan udah ada tradisi nih ngabuburit. Nah, menurut Kiai itu banyak plusnya apa banyak minusnya? Karena seringnya nih sekarang
kalau anak-anak muda ini kalau udah ngabuburit, anak saya nggak pernah di rumah. Wow, bukber, apa-apa bukber ke masjid Benar, Bang. kagak, nongkrong iya, tapi kan habis itu kagak terawih ya. Kan seru, Po. Oke, Seru, tapi kan ibadahnya saya gimana? jawab ngabuburitku ala Rusia. Waktu Nah, aku di Rusia. siap. Jadi pertanyaan diulang tadi gimana? Kalau dari Pertanyaan aspek diulang. budaya, Oke. nah gimana nih tradisi ngabuburit itu banyak plusnya, apa banyak minusnya nih? Oh, banyak plusnya. Seperti apa banyak plusnya? Saya cerita di Rusia dulu. Jadi saya ketika di Rusia suhunya itu plus 40. Waduh, Plus 40. Subuh itu dimulai jam 2 lebih 45 menit. Subuh. Nanti maghribnya jam 21.40. lama Lama betul. Berapa menit ya? 21.40. Itu Lebih panas baru dari sini. Iya. 21 jam hampir kami puasa. Jadi kalau habis subuh, misalnya subuhnya 21.45 tidur nih, bangun lagi belum zuhur, bangun lagi belum zuhur, bangun lagi capek, zuhurnya jam 3, Lama banget Setengah dari sini empat. ya. itu baru zuhur. Hmm. Jadi orang sudah pada selesai sholat raweh, aku baru maghrib. Nah, ini yang pertanyaan kamu hubungannya dengan ngabuburit dan ini apa? Aku makannya sendiri. Di Indonesia, orang Indonesia yang di kotaku Belgorod itu cuma 3 orang. Aku 3 puasa, orang. kemudian nggak ada kerupuk, nggak ada ini nih, apalagi ini kerupuk, Sate, iya. nggak ada goreng-gorengan, ini nggak ada. Ada roti, Waduh. Nggak. daging. Aduh, nggak asik ya. Nggak ada timun, Nggak ada suri, nggak ada kolak, nggak variatif. Satu. Yang kedua, aku sendirian. Ketika aku sendirian, kenapa kok sendirian? Ya, di sana ada 55 orang Arab student di Rusia yang puasa paling 5 orang. Dikit banget. Lebih Yang seru di sini. paling Dikit 5 itu masih banget. yang datang ke masjid cuma 2 atau 3 dua. paling. eh, Ya. saya orang Indonesia dan orang Arab 55 yang datang ke masjid paling cuma 2. 2. Ya Paling. ampun. Itu paling banyak udah 2 Wah, itu. dikit betul. Iya, jadi yang puasa kalau saya tanya, kenapa kok kamu nggak puasa? Galut nih, lapar nggak Lapar. kuat. Wah. Lama banget Soalnya soalnya. kelamaan ya. Iya. Kelamaan nih Kiai. Akhirnya ngabuburit yang setiap ada di Indonesia, tiba-tiba aku di Rusia kok sendirian itu menyadarkan bahwa pertama Indonesia keren. Makanan apa saja, saya setuju bahwa 10 kali keliling dunia kata Bang Imad, Indonesia adalah kaya raya sumber daya alamnya. Apa saja makanan di sini disebutin di Rusia nggak ada. Pokoknya keren deh. Surga dunia itu ya Indonesia. Maka ketika aku di Rusia tiba-tiba nggak ada kerupuk, nggak ada tempe, saya ada kerinduan. Dan pada saat yang bersamaan sendiri tadi loh, kan minoritas. Rasanya kurang. Nah saat Suasananya itulah kurang juga. akhirnya timbul 2 kata. Fitrah manusia itu ingin bersama. Maka ngabuburit kan bersama. Iya. Nah, akhir penting ya. Esensinya kebersamaan ya. Jadi Kiai. ada perlu dan penting. Oh. Pentingnya adalah di tengah sekarang 4.1 ya, 4.0. 4.0 4.0. di mana nilai-nilai ngeriung, nilai-nilai kebersamaan itu kan berkurang ya. Iya. Maka ngabuburit menjadi jalan, menjadi wasilah, menjadi sarana yang baik. Mengapa hari ini nggak terasa, tapi begitu di luar negeri baru menyadari betapa orang itu butuh bertemu. Nah, maka ketika aku sendirian, nggak enak ya makan, walaupun penuh, tapi kalau sendirian Iya. Nggak ada rasanya. Nggak nikmat. Suasana Kurang. Ramadan walaupun itu nggak kurang. makanan itu menunya nggak enak, tapi kalau rame-rame Jadi enak. jadi enak. Jadi enak, Ngabuburit menjadikan sesuatu yang nggak enak menjadi enak gara-gara kebersamaan yang dalam bahasanya PDIP disebut gotong royong. Bahasa Betul bahasa banget, Kiai. orang kita atau orang Muhammadiyah namanya ta'awun. Begitu. Jadi ngabuburit menyadarkan saya tentang pentingnya bersama. Ada nilai-nilai di balik ngabuburit. Di tengah hari ini mulai terkikis nilai kebersamaan itu. Maka ngabuburit menjadi sarana. Apalagi 4.0 ini kalau sudah punya HP kan, datang ke rumahnya masing-masing pada HP-an. HP miring. Miring.
Keren. Pokoknya ngabuburit keren. Asal usul ngabuburit itu gimana tuh Pak Yai? Nyaut bae kameramen. Iya. Tuh Pak Kiai, kameramen Ayo juga mau nanya. nanya. Mau nanya penasaran nih Pak Yai. Ngabuburit kalau dari etimologi ada dua ya pengertian sejarah itu. Satu, sejarah dilihat dari sisi etimologi. Dua, sejarah ditinjau dari asal usul daerah. Kalau ditinjau dari sisi etimologi tentu itu bukan bahasa Arab. Ya. Itu bahasa Sunda. Berarti Betul. apakah di Jawa dulu nggak ada ngabuburit? Ada, hanya Ada. tidak diberi nama. Ya. Betul. Menjadi populer, maka ketika saya kecil nggak ada kata ngabuburit. Saya dari kecil nggak pernah istilah ngabuburit itu nggak ada. Judulnya nunggu waktu buka. Namanya, tapi nggak diberi nama ngabuburit. Karena itu kan bahasa Sunda. Ya. Kami orang Jawa nggak tahu itu. Nah, sampai kemudian aku merantau. Nah, begitu merantau ada istilah ngabuburit. Pertanyaannya Baru adalah, deh. apakah kalau begitu ngabuburit berasal dari Sunda? Enggak juga. Cuma etimologi ngabuburit yes, Bahasanya tapi aja. kalau sejarah asal-usul masing-masing ada dengan bahasa yang beda-beda. Begitu. Nah, kalau begitu nilai aja. Oke. Apa sih nilai yang Ini dibalik. Iya, kenapa kok kita harus ngabuburit selain menyadarkan bahwa kebersamaan itu menjadi perlu dan penting. Selain Selain silaturahmi tadi. ini apa nih? Maka menurut saya, coba nih, kalau kamu orang mana? Aku orang Klaten. Orang Klaten berarti tahu wayang dong. Tahu. 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 Oh, nggak tahu ya. Tahu. Ada ngerajut Masa? busono, paham nggak? Jadi pendeta itu kalau lagi bertapa, terus kemudian atau raja ngerajut busono. Tahu maksudnya? Enggak. Kiai. Ngerajut. Melepaskan. Melepas. Oh. Atau gini. Paling gampang gini aja deh. Kalau olahraga, misalnya mau olahraga, perlu pemanasan nggak? Perlu. Kalau nggak pemanasan, Wah, bisa cedera. dicedera. Pegel-pegel. Begitu pula kalau mau selesai, tinggal tinggi, perlu diturunkan dulu nggak? Pendinginan. Perlu. Pendinginan. Iya. Kalau pemanasan itu untuk mau Untuk memulai, bersiap, ya. pendinginan itu untuk Siap-siap berhenti. nih. sesiap berhenti. Selesai. Nah, posisi apa tadi? Ngabuburit. Ngabuburit itu posisi pendinginan. Maksudnya gini, di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Coba. Ada nggak? Apa lu gak, Pak? Pak, surat Al-Qasas ayat Buka HP, 77. Buka HP, gua ngebape. Nah, kamu bawa, saya sambil nerangin lagi. Iya. Al-Qasas. Al-Qasas 77. Cepet Oh. amat. Ya. Oke, sebelum nanti kalau udah ketemu ngomong ya. Aku Ye. tak nerusin. Siap. Oke. Ketika misalnya lagi puasa ini kan dimensinya spiritual. Oh, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Maka ketika mau menyudahi perlu pendingin ya, istilahnya aba-aba. Cooling. Kalau lari harus ada aba-aba. Baba. Ada tanda-tanda kalau misalnya zaman dulu ketika lagi mendeto, kalau mau bubar nggak langsung seketika, tapi ada Aba-aba. kalau dia Pelan-pelan. pelan-pelan. Nah. Penanda. Coba baca. Wabtaghi fima attaqallahud darul akhirata wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin. Sampai di situ aja. Oh, iya. Diwaca terjemahan, Pak. Oke. Oke. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya apa? Jangan dilupakan. Nah, kan spiritual kan tadi untuk Allah, tapi jangan lupakan kebahagiaan Dunia ini. Ayo, saatnya makan ya, saatnya Iya. Waktunya. rampung. Oh. Maka ngabuburit merupakan nilai kemanusiaan. Bahwa manusia mulanya hablum minallah, yo turun hablum minanas, Hablum maka minas. menyadarkan bahwa manusia itu memang butuh makan ya. Iya. Karena di zaman dulu ada orang hulu. Hulu. Hulu itu orang berlebihan. Oh. Boleh? Rakus. Enggak boleh. Berlebihan. Oh, berlebihan. Namanya ekstrim. Datang kepada Nabi, sampaikan Nabi, aku bersumpah nggak akan makan. Aku bersumpah nggak makan, aku mau puasa terus gara-gara makan maka aku melalaikan diri dari
Tuhan. Yang satu lagi bersumpah, aku nggak mau kawin. Gara-gara kawin maka Melalaikan diri. hubunganku dengan Tuhan terkurangi. Yang satu lagi, aku nggak mau tidur. Gara-gara tidur maka dzikirku, kecintaanku pada Tuhan dikurangi. Didengar oleh Rasulullah, aku itu Rasulullah, aku ya kawin, aku ya makan, aku ya tidur. Maka barang siapa yang nggak mengikuti aku, berarti nggak aku, maka bukan dariku, bagian dariku. Bukan bagian dari. Maka orang yang berlebihan bukan baik. bagian dari. Berarti ngabuburit adalah bagian dari kemanusiaan. Bahwa manusia itu lapar. Pasti. Puasa Manusiawi. ya harus disudahi. Oh, Iya. aku nggak mau Buka. buka. Ya nggak boleh. Itu namanya hulu. Dulu berlebih. Berlebihan. Itu ekstrim. berlebihan. Nggak boleh. Itu jelek. Saatnya makan, Ya, Ya, makan. Nah, ngabuburit itu menjadi penanda. Yo, siap-siap lo ya. Nah. Mau adzan lo ya. Yo, Iya. siap-siap. Iya. Nah, jadi yang mulanya masih baca Quran, yang mau disudahi. Mau buka. Dahulu kan buka. Yes, Dahulu karena kan itu buka. Qurannya Betul. ditutup. Ojo spiritual terus. Iya. Maka ngabuburit betul-betul menyadarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan kan kata Nabi yang berlebihan juga Nggak baik. Iya, maka ngabuburit menjadi sangat berarti. Tapi kalau ngabuburit terus makannya banyak sama berlebihan itu kagak boleh Panji. Yang tadi, ya. Lu mah Jarang-jarang kok Heeh. menunya. Masih ya kan? ada banyak puasa baru-baru awal. Belum Ya, afdol nggak kalau baik. ngabuburitnya tidak di BKN. Nah, itu. Cocok. Makasih ya, Di. Iya, Saya minum Minum lagi. dulu ini. gitu sobat BKN di rumah. Kalau apa-apa yang berlebihan enggak baik. Kata Betul. Nabi juga enggak baik. Makanya kalau buka puasa yang wajar-wajar aja, jangan sampai gue lah. Kagak apa-apa. kasih Panji No, nih. terakhir sebelum Jarang-jarang. barangkali mau ditutup, ini tambahan aja. Boleh. Kenapa kok hari ini umat Islam itu kadang-kadang gaduh ya? Gara-gara ada namanya dikotomi. Dikotomi itu misalnya pilih wahyu atau pilih aturan manusia, pilih Pancasila. Wah, dibentur. Padahal dua-duanya bisa. dibutuhkan sama Iya, seperti dibutuhkan. pilih akhirat atau pilih dunia. Dunia. Apa kata Al-Quran tadi? Iya. Jangan lupakan Jangan lupakan kebahagiaan. juga Berarti bagian dunia. integrasi. Betul. Akhirat perlu, dunia perlu. Paralel Seimbang. nih. Tengah-tengah. Dua-dua. Jadi bukan dibenturkan. Nah, Iya. benturan itu dikotomi. Pilih wahyu atau pilih Pancasila. Wah. Wahyu Itu dan penting Pancasila semua itu padahal. satu Kan kesatuan satu, integrasi. betul. Iya. Nah, itu yang hari ini banyak orang memahami agama secara kedikotomi. Makanya wajar kalau akhirnya timbul masalah. Iya, Maka iya, di iya. bulan puasa ini, ayat yang tadi Mpok baca tadi menyadarkan kita bahwa ngabuburit itu antara dimensi akhirat dengan dimensi dunia Dunia. tidak dipisah. Maka ajaran Islam memang Hmm. bukan dikotomi. Itu inti penting yang perlu diketahui oleh siapapun bahwa ajaran Islam tidak dikotomi. Pancasila dan wahyu satu kesatuan. Satu. Antara dunia dan akhirat dua-duanya dibutuhkan. Jadi tidak pilih mana. Ya dua-duanya dipilih. Iya. Dua-duanya dipilih. Iya. Nggak boleh secara berlebihan. paralel sama-sama. Nggak begitu. boleh pilih salah Heeh. satu. Luar biasa. Nih, kita mau lanjutin sahur. Teman-teman sobat BKN di rumah juga mau lanjutin sahur kan? Kalau gitu, kita pamit dulu. Besok tetap di Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Kita sahur dulu ya. Iya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.